Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahot semuanya. Kembali bersama kami di channel Edukasi, Inspirasi, dan Informasi, channel KR TV, Kang Rafiq TV. Hari ini kita akan membahas terkait dengan ilmu tafsir, yaitu materi tentang Al-Hadari dan As-Safari. Apa itu Al-Hadari? Apa itu As-Safari? Nah, kita kaji bersama-sama. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Para mahaters Nusantara di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadari. An-naw'us salisu Al-Hadari. Al-Hadari huwa ma nazala bil hadari. Sawa'un nazala bi Makkah al-Mukarramah am bil Madinatil Munawwarati wa amsilatul hadari kasiratun likaunihil asla fala yahtaju ila tamsilin liwuduhihi. An-naw'ur rabi'u as-safariyu. As-safariyu huwa ma nazala fis safari wa qad dzakara al-Imam Suyuti fi kitabihil Itqan ayatu tayammumi allati fi suratil Ma'idati kama sabata fis sahihi an Aisyah qalat saqatat kiladatun li bil baida'i wa nahnu dakhiluna al madinata fa nakha Rasulullah wa nazala fasanna ra'sahu fi hijri rabikan fa'aqbala Abu Bakrin falakazani lukzatan syadidatan maqala habistin nas fi kiladatin fatamannaitil mauta limakani Rasulillah minni faqad auja'ani summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani Rasulillah minni waqad auja'ani summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaiqada wa hadara subha faltamasal ma'a falam yujad fanazalat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah al-ayah. Suratul Fath nazalat fi Qur'il Ghamimi kama akhrajal Bukhari an Zaid bin Aslam an abihi anna Rasulullah kana yasiru ba'da asfarihi wa Umaru yasiru ma'ahu lailan summa qala Umaru fasallamtu alaihi faqala Rasulullah laqad unzilat alayya al-lailata suratun lahiya haqqu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu summa qara'a inna fatahna laka fatham mubina wa ayatu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nazalat bi Mina. Nazalat yaumal fathi ayatu amanar rasul ila akhir suratul Baqarah. Suratul Anfal nazalat yauma Badrin. Akhrajal Bukhari an Sa'id bin Jubair qala qultu li Ibni Abbas suratul Anfal qala nazalat fi Badrin. Ayatu in aqabtum fa'aqibu bimisli ma 'uqibtum. Al-ayata nazalat fi Uhudin kama fi hadis Abi Hurairah anna Rasulullah waqafa ala Hamzatin hina stushhida wa qad musila bihi faqala la umassilanna bi sab'ina minhum makanaka fanazala Jibrilu ala nabiyyi bi khatimi suratin Nahl. Ayatu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu al-ayata nazalat fi Arafat. Para mahaters Nusantara di mana saja berada. Baik, sekarang kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Hadari, apa yang dimaksud dengan As-Safari. Al-Hadari
itu adalah ma nazala bil hadar, surat yang turun ketika di rumah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidak berpergian atau di dalam rumah di Makkah Mukarramah atau di Madinah, akan tetapi Kanjeng Nabi itu berada di dalam rumah, tidak dalam bepergian. Kalau dalam bepergian, Kanjeng Nabi dalam bepergian terus kemudian turun surat atau ayat Al-Quran, maka ayat atau surat tersebut dikatakan ayat atau surat safari, bukan hadari. Kalau hadari, Kanjeng Nabi berada di dalam rumah. Nah, kalau safari, Kanjeng Nabi berada di perjalanan. Baik. Itu kenapa kok dikatakan al-hadari? Karena likaunihi ini contoh-contohnya sekarang. Contoh dari al-hadari. Contoh dari hadari itu banyak sekali. Kenapa? Karena asal surat yang turun rata-rata itu adalah al-hadar. Semuanya ketika Kanjeng Nabi berada di dalam rumah, tidak dalam bepergian. Likaunihil asla fala yahtaju ila tamsilin liwuduhi. Nah, itu. Kalau ada pertanyaan kenapa ayat atau surat Al-Hadr itu banyak, lebih banyak daripada safari. Kenapa? Karena likaunihil asla, karena itu adalah merupakan yang asal. Fala yahtaju ila tamsilin liwuduhi. Tidak dibutuhkan untuk menjelaskannya. Kenapa? Karena rata-rata Kanjeng Nabi ketika menerima surat adalah keadaan di rumah, bukan dalam bepergian. Itu sekilas tentang hadar. Kemudian safari. Apa itu safari? Safari itu mana zalafi safar. Ora kok pentol safari. Kenale pentol safari. Tolong ya oleh sak mangkok munjung ya. As-safari huwa mana zalafis safar. Jadi ketika ada surat atau ayat yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, kemudian Kanjeng Nabi itu berada dalam bepergian, dalam perjalanan, maka ayat atau surat tersebut dikatakan safari. Paham ya? Jadi bedanya safari dan hadari. Imam Suyuti telah menjelaskan di dalam kitab Al-Itqan. Yang pertama, contohnya ada ayat tayamum. Ayat tayamum itu apa? Ada ayat tayamum Al-Maidah surat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Maaf. Surat Al-Maidah ayat 6 itu berbunyi idza kumtum ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra aw ala safarin aw jahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, ini. Jadi asbabun nuzulnya bagaimana? Ketika ayat itu turun, asbabun nuzulnya ketika saqatat qiladatun li, ketika Siti Aisyah itu ada kalung yang jatuh di tanah Baidah. Nah, rombongan itu sudah masuk ke Madinah. Akhirnya apa? Rombongan itu menunggu orang yang mencari kalung Siti Aisyah di tanah Baidah. Kemudian ketika tengah-tengah menunggu Kanjeng Nabi, fa'anakha Rasulullah. Kemudian Rasul menyandarkan kepala beliau ke pahane siapa? Siti Aisyah. Wa nazala fasana Rasul fi hijri rafidan. Kemudian Kanjeng Nabi sare atau tidur di pangkuan Siti Aisyah. Wah, romantis sekali nih ya. Besok ketika kamu sudah punya suami atau istri seperti itu, tidur di pangkuan ya, seperti Kanjeng Nabi sama Siti Aisyah. Fa'aqbal Abu Bakrin falakazan nukzatan syadidatan. Kemudian Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu menemui Siti Aisyah.
Faqala habistin nas bilalan fatamayatan maujudan Rasulullah minni. Nah, kemudian berkata, "Lah awakmu kenapa kok iso kongkon goleki?" Nah, gitu kan. Mencari kalung yang ada di Baida, padahal Baida itu sangat jauh. Nah, kemudian kanjeng Nabi terus bangun. Nah, ketika bangun beliau sudah masuk waktu subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh, faltama salma, kemudian mencari air. Ketika tengah-tengah mencari air, falam yujad minhul ma, tidak menemukan air. Kanjeng Nabi tidak menemukan air. Fanazalat, ketika tidak menemukan air maka turunlah ayat yang menjelaskan tentang tayamum. Ini namanya ayat tayamum. Turun ketika Nabi berada di perjalanan tadi, tengah-tengah perjalanan tadi. Sehingga Nabi terus tayamum sholat subuh. Kenapa? Karena falam yujad minhul ma, tidak ditemukan air. Ada lagi contohnya surat As-Safari ya. Ada surat Al-Fatah, Inna Fatahna ini. Nah, kronologinya bagaimana penuzulnya? Sebenarnya surat Al-Fatah ini turun ketika ada rintik hujan. Ada hujan rintik. Ketika hujan rintik ini ya siru ba'da asfari wa amar yasiru ma'ahu lailan. Beliau kanjeng Nabi berjalan dengan Sayyidina Umar beserta rombongan ketika malam hari. Summa qala Umar fa salamtu alaihi faqala Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar itu mengucapkan salam pada Rasul. Laqad anzal aliyal laila. Kemudian Rasul dawuh begini sama wadah siapa? Sayyidina Umar, bahwa unzilat alayya al-lailah, telah diturunkan kepadaku tadi malam sebuah surat. Nah, surat ini ahabbu ilayya mimma tala'atu syamsu. Saya lebih suka surat ini daripada matahari yang muncul besok. Jadi ayat ketika perjalanan ini, ketika tengah malam ini dalam perjalanan kanjeng Nabi diturunkan surat Al-Fatah. Sumakara, kemudian Nabi membaca Inna Fatahna laka fathan mubina liyadhira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika ila siratal mustaqim. Jelasannya masih panjang ini ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 surat lagi. Nah, kita sambung untuk pertemuan besok ya. Oke. Nah, jangan lupa belajar. Tetap semangat, semoga kita semua jadi sukses semuanya, sukses untuk kita semua. Jangan lupa selalu pantau channel kami KRTV, Kang Rafiq TV, sajian edukasi, inspirasi dan informasi. Semoga kita semua diberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta bagikan supaya kita berdakwah lebih maksimal. Salam edukasi dan inspirasi, tetap sukses semua dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.